Satu faktor penyebab yang membuat seseorang tidak memiliki masa depan yang cerah dan penuh dengan sukacita adalah karena pikirannya dan hidupnya masih terlalu berkiblat kepada masa lalu yang suram, yang penuh dengan duka cita. Dan ini merampas semangat untuk maju ke depan. Kenangan-kenangan masa lalu yang sebenarnya lebih tepat disebut trauma membuat seseorang tidak mau lagi melangkah maju, takut memulai kembali, jerak, dan masih banyak pergumulan-pergumulan yang terus direnungkan, dipikirkan jalan keluarnya, dan itu menyita perhatian, sehingga perhatian untuk melihat ke depan dan berjuang lagi sambil bangkit bersama Tuhan justru menjadi terabaikan. Namun Tuhan kita adalah Tuhan hari esok, bukan Tuhan yang kemarin. Memang Dia penguasa yang lalu, sekarang maupun yang akan datang. Namun hari esok adalah hari yang selalu penuh pengharapan bila bersama dengan Tuhan yang membangkitkan kita senantiasa. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan di Mazmur Adventus, yaitu Mazmur 85. Kali ini saya bacakan ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umat-Mu bersukacita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Pemazmur di dalam menantikan pemulihan yang Tuhan kerjakan telah melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama dalam ayat 2-4 adalah sebuah pengenangan akan karya-karya Tuhan yang sudah memulihkan bangsanya secara berangsur, dan karyanya itu menjadi semangat untuk pemazmur memohon pemulihan terjadi lagi buat bangsanya yang juga penuh dengan kekurangan dan masih di dalam banyak kesalahannya setelah memberontak kepada Tuhan. Namun tahap berikutnya dalam ayat 7-8, di sini pemazmur kembali mengajukan sebuah pertanyaan kepada Tuhan mengenai bagaimana Tuhan menghidupkan mereka kembali. Sebuah pertanyaan yang diawali dengan, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Permohonan ini merupakan sebuah permohonan yang dalam kepada Tuhan. Sesungguhnya bukan Tuhan tidak mau menghidupkan kembali, tetapi Tuhan sesungguhnya tidak pernah henti untuk menghidupkan kembali bangsa pilihannya atau orang kekasihnya yang sedang dalam duka cita atau sedang dalam tidur panjang kemalangan yang menimpa hidupnya. Ungkapan menghidupkan kembali di sini digunakan sebuah istilah yang membangunkan orang dari tidur, menghidupkan sesuatu yang tadinya mati atau ada sebagian dari diri seseorang itu mati, dinyalakan lagi, dihidupkan kembali. Dan ini sebenarnya yang merupakan kekuatan untuk pemazmur terus memohonkan, karena dia yakin Tuhan mampu menghidupkannya kembali, menghidupkan semangat yang sudah mati, membangunkan jiwa yang sudah lelah, menyelamatkan mereka yang sudah tersesat, dan kembali membebaskan mereka dari berbagai macam masa lalu yang membelenggu dan menjerat mereka. Ungkapan ini di dalam ayat 7-8 ditutup dengan sebuah
permohonan yang juga sama dalamnya, yaitu untuk supaya kasih setia Tuhan atau kebaikan kasih Tuhan itu tampak, diperlihatkan kepada banyak orang. Inilah tujuan bagaimana si pemazmur memohon pemulihan itu terjadi, yaitu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk supaya kebaikan kasih Tuhan itu diperlihatkan, diberitahukan kepada banyak orang. Bukan semata mereka terbebaskan lalu puas, tetapi berita penyelamatan Tuhan, berita penghidupan kembali oleh Tuhan itu disebarluaskan kepada makin banyak orang. Ini tujuan mulia untuk supaya hidup kita terpulihkan. Seringkali ketika kita memohon pemulihan itu terjadi atau penyemangatan itu tumbuh lagi, seringkali kita terlalu egosentris dan memikirkan bagaimana diri sendiri yang bisa mendapatkan berkat atau terselamatkan dari jerat. Tetapi pemazmur justru ketika dia memohon kepada Tuhannya, bukan semata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi justru untuk supaya Tuhan dikabarkan kemana-mana. Inilah motivasi di dalam setiap permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, juga di dalam menantikan pemulihan oleh Tuhan di hari-hari di mana saat ini penuh dengan berbagai macam pergumulan yang berat. Kita mohon untuk dipulihkan. Tapi ingat bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan sanggup membuat kita bangkit lagi, agar hari esok kita penuh sukacita, berkumpul di dalam kasih-Nya. Ini pengharapan kita, ini penantian kita. Tuhan kita tidak suka mengungkit-ungkit hari kemarin kita yang penuh duka cita, penuh dengan pergumulan dan keluh kesah. Tuhan justru berkarya membangkitkan kita kembali, menghidupkan kita kembali. Karena kebaikan kasih Tuhan yang selalu baru itu tersedia untuk masa depan orang percaya. Dan kebaikan kasih-Nya itu sanggup menghalau keburukan kisah lama kita di masa yang lalu. Hari-hari ini ketika kita bernostalgia, mengenang-enang masa lalu, khususnya sulit melupakan keburukan masa lalu kita, datanglah kepada kebaikan kasih Tuhan yang selalu baru. Dia mau membangkitkan kita lagi agar hari esok penuh sukacita itu tersedia bagi kita. Berkumpul kembali dalam kasih, di dalam keluarga Allah yang memberikan sebuah sukacita bersekutu bersama di dalam damai dan sejahtera oleh Tuhan. Karenanya mari kita persiapkan diri menyambut itu dengan bangkit lagi bersama Tuhan. Karena kita tidak pernah bisa bangkit sendiri. Kita butuh tangan Tuhan yang mengangkat kita, menyalakan lagi api semangat kita. Berilah dirimu untuk dibangkitkan lagi bersamanya, dihidupkan kembali oleh-Nya. Amin.